Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun Ahmad Nur. Alhamdulillah ulun di sini juga sebagai berkhidmat di Darussalam ini. Baik, karena ada diberikan waktu untuk bertanya, jadi kesempatan di sini untuk bertanya kepada Al Habib yang mulia. Pertanyaan saya itu mengenai fenomena media sosial yang sekarang ini yang lagi banyak dibahas. Jadi tujuan pertanyaan ini yaitu untuk menguatkan kami lagi untuk bagaimana bersikap, yaitu mengenai nasab Pahlawi. Nah itu aja. Jadi kami mungkin ingin penjelasan langsung dari Al Habib bagaimana menyikapi masalah tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi yang ada sekarang fenomena tentang nasab? Sebenarnya mudah sih ya. Antum-antum ini kan orang Banjarnya. Di Banjar ada seorang ulama karismatik yang Masya Allah luar biasa. Dan kita meyakini kewalian beliau juga kan, yaitu guru sekumpul. Beliau mengatakan apa masalah nasab Pahlawi? Anda tahu enggak? Beredar tuh videonya tuh. Bahkan beliau menganjurkan untuk membaca amalan-amalan Pahlawi seperti rotib, haddad dan sebagainya. Kalau beliau tahu bahwa Pahlawi ini palsu, masa nyuruh untuk mengamalkan amalan-amalan Pahlawi? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Terus para guru-guru yang lain misalkan, ada anak kebetulan di NU juga, anak-anak pengurus di NU. Mbah Hashim Asy'ari rahimahumullah. Beliau menukil banyak kitab-kitabnya Habib Abdul Haddad dan kitab-kitabnya para habaib. Dan beliau juga bersanadkan ilmu kepada salah satu dzurriyyah Nabi dari Al-Habsyi. Saudaranya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang mengarang Simdud Durar. Itu di Mekah atau mufti Mekah. Dan para kiai-kiai yang lain juga, para ulama yang lain semuanya banyak bersanadkan ke situ. Nah, apakah beliau-beliau tersebut tidak memiliki ilmu hingga mereka mau untuk mengambil sanad ilmu kepada orang-orang palsu? Kan hal yang tidak mungkin. Ini secara akal saja kan kita bikin secara akal. Lagian fenomena ini baru muncul berapa tahun ini, dan sudah dibantah oleh Rabita Alawiyin yang bisa kita lihat di channel Nabawi TV itu, silahkan diperiksa dan dikaji sendiri. Sudah lengkap secara ilmiah, semua sudah dibahas di situ. Bahkan nakabah asyraf dunia yang dulunya diklaim bahwa juga membatalkan nasab Alawi, ya, didatangi satu-satu oleh salah seorang pemuda dari Indonesia, didatangi satu-satu dan di video ditanya gimana, semuanya bertentangan ternyata dengan klaimnya satu orang ini. Ternyata satu orang ini cuman pakai nama saja. Ketika diklarifikasi, enggak, Anda enggak katakan begitu, katanya ulama-ulama dunia itu tadi. Baik yang Nakobah Ashraf yang di Iran, bahkan ke Iran, Mahdi Rajai, dan kemudian di Syam, di segala macam, di Mesir juga ada. Mereka semuanya mengatakan, enggak, Anda enggak mengatakan begitu. Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi mengatakan, itu orang jahil murakkab itu. Marah ya, karena dipakai namanya dengan fitnah seperti itu. Dari sini kan sudah kita ketahuan gimana sih maksudnya ini. Diajak diskusi ilmiah, kabur. 2 kali, kabur lagi yang kedua. Terus gimana lagi? Karena kita sudah tahu nih arahnya kemana nih sekarang nih. Arahnya kemana? Kita tahu bahwa hal-hal yang seperti ini sering terjadi ketika masalah situasi politik. Ya, maaf Bapak pejabat ya. Situasi politik itu, makanya ada pepatah mengatakan sejarah tergantung penguasa. Betul memang. Kebenaran sejarah itu tergantung ke penguasa.
Penguasa manapun ketika dia berubah menjadi penguasa yang baru dengan metode yang baru, maka sejarah pun akan berubah lagi. Yang tadinya pahlawan bisa menjadi pengkhianat oleh penguasa yang baru. Misalkan dulu dilulukan ini adalah pahlawan, dipajang fotonya bla bla bla. Kemudian berganti rezim, bisa jadi yang dulunya dikatakan pahlawan menjadi pengkhianat. Bisa. Dan kenapa sih para dzurriyyah Nabi kok suka difitnah seperti itu model-modelnya? Kita lihat aja Imam Ali Zainal Abidin ya juga digitukan. Bahkan Imam Hasan dan Husain wafat terbunuh. Imam Hasan diracun, Imam Husain dipenggal. Kenapa kok sampai ekstrim begitu kepada dzurriyyah Nabi? Dan bahkan Imam Syafi'i hampir dipenjara gara-gara mencintai, dalam syairnya mencintai Ahlul Bait. Hampir dipenjara kan dia. Dan para ulama-ulama bahkan seperti itu. Kenapa? Ternyata selidik punya selidik. Banyak penguasa-penguasa pada waktu itu ya, yang takut kekuasaannya diambil alih oleh para dzurriyyah Nabi. Kenapa? Karena para dzurriyyah Nabi pada waktu itu sampai sekarang, sampai kapanpun itu banyak pecintanya. Karena orang yang mencintai Nabi pasti mencintai yang dicintai oleh Nabi juga kan. Wajar itu kan. Nah karena banyak pecintanya, orang yang dicintai itu lebih membahayakan bagi penguasa daripada orang yang ditakuti. Nah penguasa, beberapa penguasa umumnya, baik dari kesultanan, kerajaan atau bahkan demokrasi atau apapun namanya, itu rata-rata mempunyai sistem untuk ditakuti. Dengan sistem-sistemnya itu banyak yang seperti itu, menjadikan dirinya, memposisikan dirinya untuk ditakuti, bukan untuk dicintai. Mayoritas seperti itu, walaupun ada yang dicintai. Nah, orang yang ditakuti dengan orang yang dicintai, kekuatannya kan berbeda. Kalau orang takut, ketika hilang rasa takut ini dia bisa melawan. Tapi kalau orang cinta, susah untuk hilang rasa cinta. Dan susah juga untuk melawan. Bahkan karena dia cinta mampu berkorban dengan cinta. Nah maka itulah di framing macam-macam dzurriyyah Nabi ini supaya jatuh di mata masyarakat. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, mulai zaman dulu sampai zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, setiap khutbah Jumat apa yang dilakukan oleh khotib? Laknat kepada Imam Ali. Iya kan? Melaknat Imam Ali. Bayangin, Imam Ali loh, mantu Nabi loh, dilaknat di setiap khutbah Jum'ah. Dan bahkan menjadi mindset bagi orang-orang pada waktu itu bahwa ini min arkanil khutbah. Bayangin, dari rukun khutbah itu laknat. Sampai sebegitunya mindsetnya mereka. Siapa yang menciptakan mindset ini? Penguasa. Yang hanya dihapusnya oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menghapusnya itu bukan dengan mudah, ditentang. Akhirnya beliau membuat satu drama. Bikin satu trik begitu drama dengan orang-orang kafir yang diminta untuk berbicara ketika beliau khutbah Jumat untuk meminta menjadi mantunya. Akhirnya terjadi dialog kan seperti itu kan, hingga akhirnya diputusilah bahwa tidak boleh ada lagi laknat-laknat dan diganti dengan taroti yang kita kenal sekarang. Itu fenomena sudah, memang sunatullah seperti itu. Bahkan pada zaman Sayyidina Fakhur Muqaddam pun pernah terjadi, hampir terjadi. Sultan pada waktu itu, penguasa pada waktu itu khawatir. Karena Fakhur Muqaddam ini benar-benar dicintai sama masyarakat. Lah sultannya kan tidak begitu kan. Apa kata ulama diiyain sama masyarakat, Umarok ya masih nanti. Mereka sam'an wa ta'atan dengan ulama, sama Umarok nanti dulu, tanya dulu sama ulama, begitu mereka itu. Akhirnya sultannya ini kan agak takut. Tahu begitu Sayyidina Fakhur Muqaddam mengambil pedangnya, dipatahkan pedangnya. Dengan mengatakan bahwa nahnu, kami dan semua turunanku nggak boleh ada yang berpolitik. Begitu. Dari sana Fakhur Muqaddam itu. Dan patahan pedangnya masih ada satu di makamnya Syekh Sa'ad Al-Mudi, salah satu muridnya Fakhur Muqaddam. Ada patahan pedangnya masih ada sampai sekarang. Jadi sudah sunatullah. Nah, gimana kita menyikapinya? Ini bukan berarti kita takut dan percaya enggak ya, terserah. Mau percaya mau enggak terserah. Kalau masalah dzurriyyah Nabi itu sudah lebih dari 60 hadis menyatakan bahwa Nabi punya dzurriyyah.
Dalam Quran juga ada beberapa ayat dan tafsirnya tentang itu, termasuk surat Al-Kautsar, ya kan? Nah, tapi untuk personal, misalkan ente orang, ente Asadullah ini bukan durian Nabi, terserah kalau itu, Anda tidak begitu peduli masalah itu, mau percaya mau enggak silakan. Yang penting wajib percaya kalau saya laki gitu aja dah. Jangan meragukan kelakian saya gitu ya. Saya tidak percaya antum ini alitus, terserah. Anda nggak bingung. Wallahi demi Allah Anda nggak bingung. Justru maaf ya, menyandang gelar alitrus ini, apalagi maaf, Anda punya abah namanya Habib Alwi yang terkenal di Malang, gurunya para kiai, para ulama abah Anda ini. Itu bukan merupakan kebanggaan bagi Anda, beban. Betul. Gelar Habib, apalagi anaknya Habib Alwi, itu beban loh bagi Anda. Anda pribadi, beban. Karena kita mau tidak mau harus menjaga banget itu nama. Beban. Bukan suatu kebanggaan bagi Anda. Habib, bukan suatu kebanggaan bagi Anda. Jadi mempercayai anak Habib, tidak ada salah, tidak urusan. Pokoknya yang penting tadi, harus percaya kalau anak laki. Dan belum punya istri di sini. Di sini. Di Kalimantan maksudnya. Di sana ada. Nah, terus menghadapi fenomena ini gimana sih? Kita sudah tahu kan arahnya kemana dan bagaimana, dan juga kita tahu bagaimana buzzer-buzzer muncul dengan caci maki yang luar biasa dan fitnahan yang sangat luar biasa. Habib palsu, Habib kok segitu kan tidak ada masalah. Habib Dajjal, Habib keturunan Yahudi, Habib keturunan Fir'aun, Habib kafir, Habib pengkhianat, Habib PKI, itu banyak itu muncul itu. Muncul semua. Gimana kita menyikapinya seperti ini? Anak pribadi kalau anak suka live di media sosial ya, baik TikTok atau Instagram atau YouTube. Itu pasti anak baca omongan-omongan mereka, caci maki mereka anak baca dan anak ketawain. Enggak sampai anak masukkan hati sama sekali, enggak penting itu. Nah, kita bagaimana? Kalau antum merupakan pecinta dari habaib memang, jangan kepancing juga. Mereka mengatakan seperti itu, caci maki, mereka screenshot, mereka kirim, transfer duit, dapat duit. Terus kita mau caci maki mereka, dapat apa? Mereka nyaci maki para habaib dapat duit, nah kita dapat apa ketika membalas mereka? Enggak dapat apa-apa. Dalam ilmu tasawuf nih ya, dalam ilmu tasawuf, ini akhirnya panjang nih. Dalam ilmu tasawuf, nafas itu mempunyai banyak sifat kan. Salah satunya sifat marah. Ketika dipancing kemarahan, dan itu normal. Nah, ketika dikatakan oleh Habib Muhammad bin Abdul Wahid itu dalam kitabnya Idhu Asrar Umul Muqarrabin, penjelasan rahasia-rahasia ilmu para wali, hawa nafsu yang mempengaruhi jiwa sedang marah itu lebih dahsyat pengaruhnya daripada hawa nafsu yang mempengaruhi jiwa sedang syahwat. Syahwat itu juga manusiawi kan. Nah, ketika kita dipancing kemarahan melihat live guru kita dicaci maki, marah pastilah. Kalau tidak marah, ini perlu ngopi lagi mungkin ini orang belum bangun dari tidur berarti saja. Marah pasti wajar banget. Tapi menjadi tidak wajar ketika kita membiarkan kemarahan ini dikuasai hawa nafsu, karena hawa nafsu akan memprovokasi otak kita untuk mencarikan pelampiasan kemarahan. Ketika kita melampiaskan kemarahan dengan lebih parah lagi mencacinya dari orang tersebut, yang ternyata di medsos ini satu orang bisa punya 100 akun. Yang kemarin ketahuan ada seorang yang caci maki luar biasa dan dia pakai nama perempuan, profil perempuan, semuanya mengira perempuan, akhirnya kebongkar ternyata laki. Ini kan banyak begitu. Kita nggak tahu di belakang orang ini seperti apa. Nah, kita caci maki mereka dengan sangat parahnya, dengan kata-kata kotor yang kita keluarkan, semua kebun binatang kita keluarin semua, akan merusak hati kita. Akan membuat hati kita muncul penyakit. Kita rugi nih. Karena hawa nafsu memang tujuannya itu. Terus gimana kita menghadapi mereka? Ya doakan aja hidayah. Lagian mereka ini siapa sih? Beda kasus kalau ada orang datang berhadapan dengan kita mencaci maki guru kita. Itu kan lain cerita. Tahu face to face. Nah kalau ini siapa? Ngapain kita ngikut-ikut? Terus gimana? Ya doakin aja. Terus kalau tujuan ente untuk live ini, untuk ngikutin live guru kita adalah taklim, ya kita dengarkan taklimnya. Nggak usah kita bingung dengan caci makian para buzzer ini.
Ya biarin aja. Bikin lucu aja. Anak betul itu. Anak kalau live itu anak bacain dan anak ketawain. Nanti dijulukin macam-macam. Yang terakhir anak dijulukin Habib Perindapan. Anak pertama bingung apa sih perindapan itu? Gak taunya ini apa? India ya. Yang kotor-kotor itu katanya. Padahal anak bersihan tuh. Lucu aja. Anggap lucu aja. Karena gak penting ini. Itu cara menyikapi kita. Nah kalau masalah nasab, gimana masalah nasab? Saya kayak ragu nasabnya itu benar enggak sih Ba'alawi bla bla bla. Silahkan lihat di Nabawi TV channelnya. Di situ jelas gamblang. Alhamdulillah dari pihak Rabitaul Alamin mengeluarkan secara ilmiah, bahkan masalah tes DNA pun lengkap di situ. Masalah tes DNA gimana, masalah ini dengan pakar-pakarnya. Tes DNA ada lebih kalau tidak salah 6 profesor DNA dunia yang membahas masalah tes DNA dan dijelaskan di situ. Silahkan yang bagi jangan tiktokan mulu lah. Sekali-sekali taklim gitu yang benar dengan jalur sumber yang benar. Ini kan Google dengan kita ngambil ini kan tidak jelas. Tapi ini kan jelas Nabawi TV siapa orang-orangnya, jelas ini orang-orangnya. Silahkan cek di situ. Kalau mau klarifikasi, mau kepin tahu yang benar, ya langsung ke sumbernya. Langsung ke Rabitaul Alamin, dan Rabitaul Alamin sudah ada sekarang alhamdulillah sudah bisa dilihat dan bukunya sudah bisa di-download juga tentang masalah ini. Walaupun itu 500 halaman lebih, mungkin baca judulnya aja malas ya kan 500 halaman gitu mikir juga. Silakan kalau memang ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran. Itu secara singkat. Anda kalau ditanya masalah ini nanti panjang nanti. Ada lagi? Terima kasih. Ulun satu pertanyaan, Bebe, mungkin mewakili seluruh santri baik putra dan putri. Boleh atau tidak aja Bebe. Jadi santri putri semangat sekolah lantaran di WA oleh santri putra. Nah, boleh atau tidak? Santri putra semangat sekolah lantaran di WA oleh santri putri, disemangati. Sama dengannya, adakah Bib namanya pacaran syar'i? Iya, silahkan ya. Pacaran syar'i. Adakah pacaran syar'i yang halal? Ada enggak? Ada apa enggak? Hah? Ada? Ada. Siapa bilang enggak ada? Ada. Pacaran syar'i ada, halal malahan. MUI lagi halalnya. Setelah nikah. Setelah nikah bebas, hambatan sudah mau digandeng sepanjang hidupnya nggak masalah, nggak lepas-lepas itu tangan, boleh. Mau di WA setiap detik, mau video call sampai sleep call katanya orang-orang ini, silahkan. Pahala malah. Ya, pahala malah. Nah, tapi kalau belum, begini. Ini kita bahas hijrah ya. Kebetulan anak juga punya beberapa pengajian teman-teman hijrah. Ada anak-anak pang, anak ini itu punya. Kita mempelajari mereka ini. Kadang-kadang orang hijrah ini karena orang. Sama kayak tadi pertanyaan hampir sama. Semangat belajar karena orang. Semangat hijrah karena orang. Ini kita bahas umum dulu. Ente kenapa kok hijrah? Karena teman anak ngajak. Ente kenapa kok semangat taklim? Karena teman anak ngajak, misalkan begitu. Ini bahaya. Kalau tidak segera kita rubah penyebabnya ini menjadi karena Allah dan Rasul. Kenapa? Karena manusia bisa mengecewakan, Allah dan Rasul tidak akan pernah mengecewakan. Ketika ada orang yang mengajak dia hijrah, kemudian mengecewakan orang ini, entah gimana-gimana begitu, hijrahnya batal ya. Kembali ke asal. Dan bahkan bisa lebih parah karena dimarah dan dendam. Tapi kalau dia rubah hijrahnya ini karena Allah dan Rasul, Allah dan Rasul tidak akan pernah mengecewakan. Nah, kalau santriwati santri ini semangat belajar karena ada WA dari
lawan jenisnya yang bukan mahramnya dan bukan suami istrinya. Ini juga sama seperti itu kasusnya. Satu. Dan yang kedua, apakah ente yakin bahwa itu cinta? Orang yang pintar membahas cinta ini adalah orang yang mempelajari tasawuf. Karena tasawuf itu adalah manajemen hati dan letak cinta di hati. Maka kita akan mampu mengetahui murninya cinta dan tidak murninya cinta itu dengan tasawuf. Orang WA nih, misalkan ya si laki sudah makan apa belum, centang satu. Centang satu, bingung kan? Bingung. Centang satu, kemana nih? Tahu-tahu centang dua. Bingung lagi, kenapa gak dibaca? Tahu-tahu centang dua biru, tapi gak dibales. Bisa-bisa beli jinet itu ya. Apakah ini dinamakan cinta? Enggak. Ini mungkin cuman kadar cintanya sekian persen aja, mungkin 10-20%. Yang selebihnya adalah cinta sama diri sendiri. Karena kita merasakan kenyamanan ketika mendapatkan balasan. Berarti kita cinta sama diri sendiri. Karena kenyamanan yang kita rasakan. Sedangkan cinta itu bukan kenyamanan di diri kita harusnya, tapi apa yang kita beri, bukan apa yang kita terima. Itu yang cinta. Makanya kalau ente orang kajian tasawuf akan memahami cinta itu seperti apa. Jadi intinya kalau ada santri dan santriwati dengan seperti itu, ini bukan cinta, ini nafas. Dan justru membahayakan dalam keberkahan taklimnya, karena taklimnya dikuasai untuk nafsu. Hawa nafsunya akan bermain di sini, walaupun dia taklim nih. Tapi tujuannya untuk menyenangkan lawan jenisnya tadi. Maka tidak akan ada keikhlasan dalam taklim tersebut. Dan ketika tidak ada keikhlasan dalam taklimnya, maka tidak ada berkahan, tidak akan ada keberkahan di taklimnya tadi. Nah, ketika taklim tanpa ada keberkahan, tidak akan ada manfaat juga nantinya kan kalau tidak tobat. Jadi hati-hati. Siapapun sih sebetulnya ya. Bahkan para guru-guru mama ya, para guru-guru ustadz-ustadz, para habaib-habaib juga kalau ketika di WA santrinya, jamaahnya yang lawan jenis juga ya hati-hati juga. Habib, ustadz, kiai, guru ya juga manusia lah. Apalagi bungas-bungas gitu yang WA ya. Untuk guru, Habib mau nanya begini begitu bla 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 bla. Jawablah sesuai pertanyaan. Selesai. Terus tahu-tahu Habib atau guru udah makan belum? Nah loh gini. Lagi apa? Ini manusia kan? Kalau sudah begitu berhentikan sudah. Atau kalau misalkan, oh ini bungas begini-gini, langsung aja datengin rumahnya minta. Langsung lamar sudah, mau kemana lagi? Kalau enggak akan menjadi fitnah ini. Manusia tidak luput dari fitnah, apapun pangkatnya di sisi Allah akan banyak fitnah juga. Kecuali Nabi dan Rasul maksum. Selain daripada itu fitnah banyak. Maka itu para guru-guru, para ulama-ulama harusnya nikah itu lebih dari satu ya. 4 sekaligus gitu loh, biar aman gitu ya. Betul enggak? Bujur enggak? Bujur guru ya? Antum kok takut-takut kerja jawabnya? Ada pantauan rupanya ya, ada dipantau nih. Ada yang mengatakan nggak boleh nikah lebih dari satu, kemudian cukup satu aja. Terus 1A, 1B, 1C, 1D. Kan satu. Tapi ABCD. Jadi intinya kembali lagi adab tadi kan. Nah, termasuk dari adab menjaga dari hal yang diharamkan. Kalau ada komunikasi laki perempuan yang bukan mahram, itu menjadikan ketidakberkahan dengan ilmu yang ente pelajarin. Apalagi kalau niatnya karena motivasi dari lawan jenis tersebut, pasti tidak akan ada keberkahan. Tuh.